Bayangin kamu lagi nonton film favorit, entah itu Inception atau Inside Out, atau film yang bikin kamu mikir keras atau nangis bombay. Beberapa jam setelah menonton, ada adegan kutipan atau plot twist yang terus keinget, bahkan sampai besoknya, seminggu, kadang bertahun-tahun kemudian. Nah, itu namanya masuk ke long term memory. Long term memory atau memori jangka panjang adalah sistem penyimpanan informasi dalam otak kita yang bisa bertahan dalam waktu lama. Nggak cuma hitungan menit atau jam, tapi bisa sampai seumur hidup. Tapi nggak semua informasi bisa otomatis masuk ke sana. Otak kita tuh pilih-pilih, dia cuma nyimpen yang dianggap penting, bermakna atau sering diulang. Nah, sebagai mahasiswa yang suka nonton, kita sebenarnya bisa banget belajar dari cara otak kita mengingat film. Misalnya gini, kenapa kita bisa ingat jalan cerita film tapi susah ingat isi slide kuliah? Itu karena film punya alur yang masuk akal, karakter yang bisa bikin kita relate, dan juga yang paling penting emosi. Pas kita belajar, sebenarnya prinsipnya sama. Kita perlu bikin materi terasa seperti film dalam otak kita. Bukan cuma ditonton sekali lalu lewat, tapi dibangun dengan pemahaman, diulang dan dikaitkan dengan emosi atau pengalaman pribadi. Contohnya, waktu belajar psikologi, kita bisa ngebayangin tokoh Joy di film Inside Out buat pengertian cara kerja emosi. Atau pas belajar tentang memori, kita ingat Coop dari Inception yang terus kejar bayangan dari ingatan sendiri. Tanpa sadar, kita lagi bikin koneksi kuat ke long term memory. Biar materi makin nempel, kita bisa ulang-ulang kayak rewatch film favorit, diskusi bareng dengan teman after credit scene, bahkan bisa bikin catatan warna-warni atau bikin mind map kayak storyboard. Itu semua bantu informasi masuk lebih lama ke dalam otak. Jadi, belajar itu nggak harus ngebosenin. Kalau kita bisa ingat detail film yang durasinya 2 jam, kenapa nggak bisa ingat materi kuliah 20 slide? Jawabannya mungkin karena cara masukinnya beda. Mulai sekarang, coba perlakukan materi kuliah kayak nonton film. Bikin seru, bikin relate, dan ulang terus sampai nempel. Belajar ala pecinta film bukan cuma nonton, tapi ngerti, ngerasain, dan ingat seumur hidup. Sebagai mahasiswa psikologi yang suka belajar tapi suka rebahan, aku sering bingung gimana ya caranya biar bisa ngerti materi kuliah yang padat banget kayak nasi padang lengkap pakai rendang dan telur balado. Aha, aku ada ide. Dalam teori memori jangka panjang ada 3 proses penting nih: encoding, storage, dan retrieval. Nah, nonton New Sheldon itu jadi semacam pemicu buat otakku kayak password buat buka lemari file di otak. Dan ternyata itu yang disebut retrievalku, atau stimulus yang bisa bantu kita ambil ulang informasi yang sedang kita simpan. My number is 409-356-6049. Thank you. Kok dia ngegodain Chungking sih buat ngelafalin nomornya? Ini kan yang dibahas dosen waktu pas kuliah working memory. Tanpa sadar, otak aku tuh lagi nge-retrieval informasi yang dulu pernah aku encode dan store di long term memoryku. Jadi waktu lihat adegan itu, aku tuh langsung kayak, oh iya, ini belajar Chungking. UAS kognitif di judul hari pertama. Tenang aja, kita kan udah tahu tentang retrieval. Kita belajar yuk. Aduh, kayaknya aku nggak siap nih kalau belajar sendiri. Kayaknya tadi aku siapnya untuk belajar bareng deh. Kapan ya kira-kira aku ditelepon untuk belajar bareng? Pada contoh ini, orang tersebut lebih fokus dan atensi saat belajar bersama dikarenakan sudah preparatory set dan siap untuk belajar bersama dari awal, sehingga pada saat belajar sendiri seperti kurang fokus. Hal ini merupakan faktor internal yang mempengaruhi atensi, yakni preparatory set atau kesiapan menunggu sesuatu untuk menerima stimulus, yang pada contoh merupakan belajar bersama.